ada kecenderungan mahabbah, ada ketergantungan cinta, ada hubungan erat ya dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Insyaallah antum orang ini mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat yang digolongkan pertama, golongan pertama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, orang yang mahabbah dan dekat dengan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Karena memang tidak mudah untuk bisa mahabbah kepada ahli bait ya. Banyak rintangan, banyak cobaan yang perlu diperhatikan di situ. Makanya Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim ya, man taraktu fikum tagoleh ya, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku wariskan kepada kalian itu dua pusaka yang berat, dua pusaka yang berat, sakil, thiqal, berat ya. Tapi apabila betul-betul berpegang teguh dengan dua pusaka yang berat ini, jaminannya apa? Lan tadillu, tidak bakalan dia bisa sesat dalam hidupnya abadan, selama-lamanya. Artinya selamat. Tapi memang karena balasannya ini luar biasa istimewa, maka tantangannya pun besar ya, tantangannya besar. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran ya, Al-Quran ini memang kayak mudah untuk dibaca kalau kita mendengar, cuma mendengar aja, tapi secara praktisinya susah, berat Al-Quran, apalagi diamalkan ya, dibaca saja berat itu Al-Quran, hanya orang-orang tertentu, karena itu Al-Quran bukan sembarang bacaan. Itu memang dasarnya mukjizat dari Allah yang sampai ini bisa dicapai, bisa dilihat, bisa dibaca. Nanti suatu saat dia akan hilang ya, dari bacaannya itu hilang. Karena itu memang mukjizat Allah. Allah seorang yang zatnya yang menjaga Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku juga yang menjaga. Makanya kan ada viral belakangan ini orang yang buka-buka lembaran Al-Quran pakai kaki. Saya cuma sekali aja melihat, sakit hati saya ya. Tapi mau gimana lagi, kita mau berontak pakai apa? Udah pakai doa aja, minta sama Allah. Terserah Allah mau dijadikan apa tuh orang. Ya, tapi pasti itu akan binasa dia. Hukumnya pasti orang yang membelakangi Al-Quran ya, qadahu ila nar, dia akan digiring masuk ke dalam api neraka. Itu orang muslim, apalagi orang kafir, wah itu sudah ya, kada usah gitu, sudah memang akan digiring ke neraka. Tambah lagi dengan dia mengkhianati Al-Quran, kitab yang mulia ya, yang diturunkan langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, langsung disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai ketuanya para malaikat, disampaikan dengan Sayyidina Muhammad sebagai manusia terbaik sealam jagat raya ini, bahkan sampai luar biasa, berikan kepada manusia terbaik yang menyampaikannya malaikat terbaik ya. Dan Al-Quran itu adalah ya, kitab yang terbaik dari zat yang maha baik, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Jadi siapapun yang macam-macam dalam Al-Quran, dia akan hina di dunia dan dihinakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita berpedoman dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mencintai Al-Quran, pasti hukumnya dia akan mulia, pasti akan mulia. Dahu ila jannah, Allah akan giring dia nantinya masuk ke dalam surga, di dunianya akan mulia karena bermusahabah dengan Al-Quran. Jadi mulia, Quran itu mulia. Seperti mana kita ketahui kertas karton biasa, kardus, mungkin bisa dijadikan bungkus Indomie atau bungkus terasi atau bungkus iwak, macam-macam ya sudah. Tapi karena ditempelkan dengan Al-Quran, itu akan menjadi
diciumin sama orang, megangnya aja nggak sembarangan, dia dekat, mulia. Coba kalau dilepaskan dengan Al-Quran, hina bukan siapa-siapa, itu boleh diinjak, boleh dibakar dan lain sebagainya. Selagi nempel dengan Al-Quran, dia akan mulia. Ya, makanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad berpesan itu, ilzam kitab Allah. Ya, ilzam itu lazimkan, mulazamah, kontinukanlah, istiqomahkanlah dengan apa? Dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran. Yaitu maknanya baca Al-Quran, pelajari artinya. Meskipun sudah tua, pada apa belajar Al-Quran? Apakah harus yang anom aja, harus kekanakan aja? Dan tuha sekalipun belum tentu dan tuha ini pandai baca Al-Quran. Ya, mungkin anak-anak kita yang masih halus-halus lebih pandai ini baca Al-Quran, karena sekarang zamannya zaman digital, zaman teknologi, jadi banyak jalan untuk bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Ya, Qurannya saja macam-macam, sudah ada belajar tajwid secara langsung sekarang kan bisa, ada dijual Qurannya. Ya. Oh dulu kan susah, zaman dulu susah, cari gurunya aja susah. Sekarang ini ya mudah betul, Mbah Google aja bisa jadi guru. Ya kan, bayangkan dulu susah, makanya banyak yang orang tua bahari itu kalau bisa baca Quran banyak, bukan di sini bata-bata. Tapi meskipun terbata-bata, tetap belajar Al-Quran, dipelajari itu Al-Quran, dibaca itu Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, satu huruf daripada kita baca Al-Quran, kutibat lahu hasanah, kata Allah akan dicatat baginya itu satu kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Coba bayangkan, kita baca suratul Fatihah itu berapa huruf? Ya, alif lam mim. Ya, itu bukan satu huruf, itu satu kalimat. Ya, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu dari situ aja sudah dapat 30 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat 30 hasanah dari Allah. Bayangkan Al-Quran. Lagi kau sampai baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Mu'awwidhatain, baca surah Yasin, wah, tambahnya lagi berapa nilai kebaikannya? Berarti tambah banyak kebaikan yang kita dapatkan, secara otomatis tambah mulia lah seseorang tadi itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat orang-orang ahlul Quran itu, ahlullah wa khasatuh, memang spesial betul, mukanya bercahaya, adabnya luar biasa, kata-katanya lembut, santun, dan itu karena memang pengaruh daripada Al-Quran. Ya, dia menjadi bengkel bagi jiwa seseorang, ya, untuk menjadi lebih baik. Ya, pengaruh daripada bacaan Al-Quran, dibaca itu Al-Quran. Ya, siapa saja yang Tuhan yang mudah lelakian binian baca itu Al-Quran. Ilzam kitab Allah, baru watba' sunnatah, umpati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah Nabi itu, ya, ada yang manakan ulama itu ahlul bait. Sunnah Nabi itu ya ahlul bait, artinya bermulazamah, berpingput dengan ahlul bait. Karena apa? Kalau kita telusuri dalam sejarah, tanya dengan orang-orang sejarawan, ya, para ahli tarikh, tidak ada satu sunnah pun melainkan lewat ahlul bait. Lewat ahlul bait, sunnah Nabi SAW. Bahkan a'immatul arba'ah, imam kita yang 4 itu, mereka berkesinambungan terus satu sama lainnya, saling belajar dan mengajar, kembali lagi pada dasarnya dari ahlul bait. Al-Imam Ali Zainal, Al-Imam Ali Zainal itu dari situ, dari pusarnya dari situ, sentralnya dari situ. Islamic centernya dari situ. Dari ahlul bait. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, ya, dalam hadis yang sahih tadi itu, yang keduanya setelah Al-Quran itu apa? Ya, wa itrati ahli baiti. Ya, berpegang teguhlah dengan itrati ahli baiti, keluargaku. Keluarganya Rasulullah SAW dicintai, dihormati, disayangi. Ya, didatangi majlisnya seperti ini. Wah, ini ya, Al-Fat ini kan memang didirikan oleh Banu Alawi. Ya, Masya Allah, antum bisa hadir ke sini itu berarti menghadiri majlisnya Sayyidina Muhammad. Ya, kada kegampangan orang bisa singgah ke sini. Kalau ini dijadikan kafe setumat, bakalan hibak.
bujur apa bujur? Tobat hibah ini, jadi kafe di sini, apalagi digratiskan. Apalagi digratiskan, bayar aja hibah. Coba majelis ini gratis, dapat nasi gratis, minum gratis, kopi gratis. Ya, kalau nukar kita nih satu kantong dengan Habib Ghalib ini berapa pian? Banyak itu duitnya. Ya, 1 kilo ratusan ribu. Bayangkan, ini datang ke sini pian sudah difasilitasi, ada minum kopi, susu gratis. Ya, fasilitasnya tuh, fasilitasnya tuh ada dapat ilmu gratis. Tinggal mau dengar aja. Kena habis nih makanan, nasi bungkus gratis juga. Ya, kalau dicatat ke Habib Umar, catat berapa bungkus kan ambil 2 bungkus, kan catat tuh ada di situ uang, ada kotaknya, wadahnya, wadah uangnya di situ, kena ada di situ uangnya, kan ada gratis. Ya, bayangkan. Tapi ya kalau bukan karena hidayah dari Allah ngalih, barat